Pilkada bersih merupakan impian semua pihak, baik penyelenggara, peserta, pengawas, pemerintah, dan aparat keamanan, serta masyarakat luas yang menginginkan pesta demokrasi 5 tahunan itu berjalan sesuai harapan kita semua. Pemirsa, berkaitan dengan itu, dengan bertempat di Kampung Bukit Makmur pada Sabtu 30 Oktober 2020, telah dilaksanakannya sosialisasi dan pengawasan dan deklarasi kampung anti politik uang yang disahkan Bawaslu Kabupaten Berau, yang juga dihadiri unsur Polsek, Babinsa, perwakilan Bawaslu Provinsi dan Pawanslu, aktivis Gapus, serta warga masyarakat. Hal itu dilakukan karena banyaknya dorongan dari sebagian warga agar menolak praktik uang dalam Pilkada Berau tahun 2020 yang akan datang. Sudah menjadi rahasia umum kalau di setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, pileg, pilgub, pilwali, dan pilgub, praktik politik uang selalu ada seakan tidak pernah menjauh dari lingkaran ajang demokrasi kita. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, politik yang dimaksud politik uang itu bukan hanya uang. Sembako itu juga tidak boleh, gitu kan? Sembako itu juga tidak boleh. Yang dibolehkan itu masyarakat itu dikasih kalender, dikasih pakaian, tapi ada foto gambar pasangan calonnya, itu boleh. Dikasih penutup kepala, songkok, kopiah, mukena, itu boleh. Dikasih sarung, itu bagian dari pakaian, itu boleh. Namun memang syaratnya ada logo pasangan calonnya. Terus dikasih stiker dan sebagainya, cukup itu masyarakatnya boleh diberikan oleh pasangan calon. Meskipun banyak himbauan, sosialisasi, kampanye, bahkan seminar tentang bahaya politik uang, namun tetap saja selalu hadir di tengah kancah perjuangan para tim kampanye dalam menarik simpati rakyat. Memang ironi, menurut sebagian pengamat, praktek politik uang ditengarai justru tumbuh dan berkembang di kalangan warga masyarakat yang tidak mampu, yang jumlahnya lebih besar dari kalangan warga ekonomi menengah dan mampu. Selain itu, kebanyakan dari jumlah rakyat itu tidak memahami secara real akan pentingnya menentukan pilihan itu berdasarkan pengamatan, bobot, bebet, pendidikan, dan reputasi, serta pengalaman si calon. Mereka seakan tidak melihat arti penting setelah menerima politik uang tadi dan dampaknya untuk 5 tahun ke depan. Dan politik uang ini juga sudah mengakar. Jadi perlu kerjasama antara semua lembaga, semua tokoh masyarakat, semua tokoh agama untuk sama-sama mengawali, menjadi pelopor dalam diri kita masing-masing bahwa politik uang itu tidak baik. Mereka pun tidak menyadari bahwa banyak keputusan-keputusan politik yang mengatur hajat perih kehidupan masyarakat, termasuk kepentingan diri mereka sendiri. Politik uang seakan alat ajaib, seakan mampu menghipnotis rakyat, mampu mempengaruhi siapapun, dan mampu dijadikan barometer bagi kemenangan calon tertentu. Persoalannya adalah, mampukah kita, rakyat, peserta, penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan sepakat untuk menolak itu? Apakah kita semua sepakat? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang sedang saya hormati dan yang saya banggakan, luar biasa saya lihat banyak spanduk yang menolak anti politik uang. Saya harap juga Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini membantu Bawaslu. Artinya pengawasan kami bukan hanya tugas Bawaslu dan KPU, tapi tugas semua masyarakat yang ada di Kabupaten Berau.
Bagaimana tanggapan Kepala Kampung mengenai hal tersebut? Rekan kami Natasha telah berada di lokasi. Silakan Natasha. Baik Pak, Bapak selaku Kepala Kampung Desa Bukit Makmur ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak diadakannya sosialisasi anti politik uang ini Pak? Yang pertama, saya sebagai Kepala Kampung merasa sangat bangga karena seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda itu terlibat langsung dari awal proses kita untuk memenuhinya syarat sehingga ditetapkannya Kampung Bukit Makmur menjadi desa anti politik uang oleh Bawaslu Provinsi. Lalu harapan Bapak ke depannya kepada masyarakat setelah mengikuti sosialisasi ini bagaimana Pak? Harapannya karena Kampung Bukit Makmur sudah ditetapkan sebagai desa anti politik uang, jadi harus komitmen sama-sama menolak, melawan dan memberantas politik uang, bukan hanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Berau, tetapi setiap ada kegiatan kepemiluan itu wajib untuk sama-sama kita tolak, lawan dan berantas politik uang. Oke, siap, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Lalu apa komentar perwakilan Bawaslu Kalimantan Timur tentang hal tersebut? Minta tanggapan Pak terkait kunjungan Ya, terima kasih kepada teman-teman media. Kedatangan saya ke sini memang ada undangan dari Bawaslu Kabupaten Berau untuk menetapkan Kampung Bukit Makmur ini sebagai kampung yang anti politik uang. Kampung pelopor di Berau untuk menolak politik uang pada saat pilkada di tahun 2020. Ada penyampaian yang khusus Pak untuk warga ke tempat? Kami sangat mengapresiasi kepada warga karena ini kan timbul bukan dari Bawaslu tapi memang masyarakat yang prihatin adanya proses pembangunan bagus mungkin seperti itu karena adanya banyak politik uang pada saat pemilu maupun pilkada. Masyarakat saat ini khususnya di Bukit Makmur ini bersama-sama kemudian menggandeng Bawaslu untuk mencanangkan desa Bukit Makmur ini sebagai pusat. Ada berapa kampung Pak di Kecamatan Segah yang nantinya akan mendapat kunjungan dari sebagai kampung? Kalau untuk saat ini baru kampung di Bukit Makmur kan, tapi memang se-Kalimantan Timur ini baru ada dua, satu di Kutai Kartanegara dan satunya di Berau. Nanti akan ada di Balikpapan. Kami berharap memang kampung-kampung yang lainnya juga mengikuti kampung Bukit Makmur ini sebagai kampung yang menolak. Nah ini Pak, kan beberapa daerah itu menggaungkan terhadap penolakan anti politik uang. Apakah saat ini memang indikasi politik uang itu besar Pak? Ya, kami belum melihat sih, tapi beberapa daerah memang sudah ada terjadi, kan? Di Balikpapan dan di Bontang itu sudah ada pembagian sembako, kan? Dalam artian saat ini proses pencanangan kampung ini kan sebagai salah satu bentuk pencegahan agar pasangan calon juga jangan sampai datang ke Bukit Makmur untuk memberikan uang atau materi dalam bentuk lainnya. Kalau mau datang ya cukup datang dan bersosialisasi, menawarkan program visi-visi sesuai dengan aturan. Ini Pak, khusus Bawaslu Provinsi, sebagaimana rentannya politik uang ini di tengah pandemi? Sangat rentan sekali, dimana kalau kita lihat pandemi ini kan pendapatan masyarakat ini menurun kan, kemudian penghasilan masyarakat ini tidak seperti sebelum pandemi, makanya ada peluang untuk disalahgunakan bahwa politik uang itu bukan berkah bagi masyarakat tapi musibah dari pembangunan daerah yang kita tahu. Makanya kita akan perketat kenapa kita membangun melalui desa atau kampung, karena bagi kami kampung itu adalah basis masyarakat. Ketika kampung menolak maka perkotaan harus wajib menolak. Ada temuan Pak dari selama ini dari calon-calon? Kalau di Berau selama ini masih belum kita mendapatkan informasi, tapi kalau di Balikpapan sudah ada, di Bontang sudah ada. Lalu Pak, selain bentuk pengawasan dari Bawaslu, apakah hanya sosialisasi aja? Ya, Bawaslu itu kan memiliki tugas pencegahan.
pencegahannya yang melalui sosialisasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahaya terkait politik uang. Sebetulnya bukan hanya politik uang, ada isu sara, hoax, dan kemudian perbuatan-perbuatan yang dianggap dilarang pada saat pemilihan. Untuk kampung sendiri Pak, potensi kampung dikatakan kampung yang mengalami Rawan politik. Oke. Saya kira semua kampung kita anggap rawan politik uang. Makanya semua kampung bagi kami ini kita sasar. Tapi memang kami berharap kepada masyarakat peran aktif gitu kan. Tidak mungkin kita menjangkau seluruh kampung. Saya kira dengan adanya satu kampung di sini ini menjadi percontohan dan kemudian kampung lain bisa mengikuti. Setidaknya kalau kampung lain tidak dicanangkan sebagai politik uang, setidaknya mengajak ke kampung Bukit Makmur ini juga nanti mereka juga Baik, terima kasih. Serta apa tanggapan Bawaslu Kabupaten Berau, Polsek, Babinsa, perwakilan Gapu, tokoh masyarakat, dan beberapa warga sekitar. diharapkan bisa dan tetap menjadi sesuai protokol kesehatan direncanakan sebelum pandemik ya, karena ini adalah salah satu program dari pusat, artinya sosialisasi partisipasi masyarakat. Nah, dalam hal ini kenapa kami memilih Kampung Bukit Makmur? Kampung Bukit Makmur pertama mempunyai prestasi, dan Kepala Kampung Bukit Makmur juga mantan Panwas Syamrani di tahun 2018. Lalu harapan Ibu terkait apakah sosialisasinya hanya ada dilakukan di desa ini? Untuk sosialisasi kami lakukan di semua Kabupaten Berau, 13 kecamatan. Ya, yang dilaksanakan oleh Panwas kecamatan. Ya, seperti itu. Harapan Ibu kedepannya bagaimana? Ya, saya berharap kedepannya semoga masyarakat memahami bahwa politik uang itu bisa memperoleh demokrasi bangsa. Tanggapan Bapak mengenai adanya sosialisasi anti politik uang, dan apakah sudah bersinergi kampung dengan Polsek sendiri Pak untuk menangani, untuk mencegah terjadinya politik anti uang ini Pak? Selama ini kami juga dari Pusat Muspika ya, dengan aparat kampung yang ada di Bukit Makmur, jauh-jauh hari memang kami sudah melakukan langkah-langkah ya. Apalagi sekarang ini sudah masuk kegiatan pilkada ya. Kami juga sudah mengarahkan kepada masyarakat Bukit Makmur apabila masyarakat atau dari lawan politik yang melakukan kegiatan penyimpangan segera laporkan ke pihak berwajib. Agar nantinya kita akan mengambil langkah, dan kalau memang nanti terbukti akan kita lanjutkan ke tingkat hukum yang lebih tinggi. Lalu tanggapan Bapak mengenai biasanya beberapa hari menjelang pilkada atau 10 hari menjelang pilkada biasanya terjadi serangan fajar itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu Pak? Ya kami juga nantinya ke depannya kalau memang nanti kami akan melakukan kegiatan ini sifatnya nanti melakukan patroli kepada kampung-kampung yang ada di sini. Tetap kita akan melangkah dan tetap koordinasi dengan pihak kampung, dan toh kalau memang nanti ada penyimpangan ya kami langsung menindak tegas dan langsung kita proses. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai money politik Pak? Ini kita harus menjaga jangan sampai terjadi politik, karena itu bisa memecah bangsa, terutama masyarakat pada umumnya ya kan. Apalagi seperti kampung nanti bisa salah-salah sedikit menjadi permasalahan ya kan. Dengan adanya deklarasi masyarakat ini anti politik uang ini menjadikan masyarakat sudah menjadi lebih mengerti dan paham ya kan apa bahayanya politik uang itu. Mungkin itu ada Pak, lalu Pak, apakah kepala kampung sendiri di desa Bukit Makmur ini sudah bersinergi dengan Babinsa ini Pak? Alhamdulillah kepala kampung kami sudah bersinergi dan bisa dengan aparat kepolisian maupun dari pihak kecamatan. Jadi kita selalu berkoordinasi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak salah
langkah dalam mengambil keputusan. Lalu harapan Bapak sendiri untuk masyarakat khususnya? Harapan ke depan kepada masyarakat untuk lebih sadar dan mengerti ya betapa pentingnya pemilihan ini dan tidak didasari dengan politik uang, sehingga masyarakat menjadi aman, tentram, begitu pun para aparatnya tidak terlalu sibuk dalam menghadapi ini. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya sosialisasi mengenai anti politik uang di desa ini? Ya, tanggapannya sangat bagus ya. Di mana ini adalah salah satu juga tujuan kita dari gerakan anti politik uang. Artinya kita yang dari GAPU ini bergerak di kota dan kita perlu juga ada kayak gini semacam ini dari pesisir. Jadi agar gerakan anti politik uang ini bisa tersosialisasi ke masyarakat seperti itu. Lalu mengenai bagaimana beberapa hari menjelang pilkada biasanya terjadi serangan fajar gitu Pak. Bagaimana Bapak menyikapi jika adanya atau mengenai hal tersebut Pak? Oke. Kalau dari GAPU sendiri, kalau menyikapinya ada kita sosialisasi kepada masyarakat, kita gencarkan seperti itu, dan dari GAPU sendiri akan ada program di mana kita masuk ke kampung, kita sosialisasikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tadi sudah disebutkan bahwa ada hukuman pidana baik menerima dan memberi itu paling lama 6 tahun dan dendanya bisa sampai 1 miliar. Itu kan luar biasa. Jadi ketika masyarakat itu sudah tersampaikan dengan bagus undang-undang ini, jadi masyarakat ada rasa takut gitu, baik menerima maupun memberi. Lalu harapan Bapak kepada masyarakat setelah diadakannya sosialisasi ini bagaimana Pak? Ya, harapan kami tentu semua masyarakat bisa mendukung acara semacam ini atau gerakan anti politik uang ini agar kita berdemokrasi yang bersih, santun, dan bertanggung jawab. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kan menolak politik uang. Itu kenapa kalau berbicara tentang politik itulah yang saya bongkar supaya dari kampung inilah awalnya hingga ke kampung-kampung lain. Lalu harapan Bapak sendiri untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Berau? Ya, harapannya sih untuk masyarakat Berau itu jadilah pemilih cerdas. Bagaimana sebagai pemilih sehat. Kenapa dengan suara hati nurani mereka lah daerah ini akan bisa berkembang lebih baik. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Dwi Rizky Ananda, sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Berau. Tanggapan sebagai mahasiswa yang dikatakan sebagai agent of change terkait adanya sosialisasi mengenai politik anti uang ini? Apa yang hari ini sama-sama kita saksikan bahwa Kampung Bukit Makmur merupakan kampung yang sudah mendeklarasikan diri sebagai kampung anti money politik. Artinya ini sebuah terobosan baru di Berau. Ada kampung yang kemudian mau dan berani berkomitmen untuk menolak politik uang. Sama-sama kita ketahui bahwa politik uang ini betul-betul adalah penyakit demokrasi yang sangat-sangat merugikan, yang dimana nantinya akan mencederai dan memunafikkan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Anies akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anius melaporkan. Tolak, lawan, berantas politik uang. Sekarang ada media online baru, e-news. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan e-news setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh e-news ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, like, dan komen. Supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder. Terus support kami dengan cara subscribe,
like, share channel YouTube kami, follow Instagram anius.brau dan Facebook redaksi Anius serta kunjungi laman www.anius.id untuk selalu update berita-berita terkini. Terima kasih. Dah.